kepada yang Maulana Al-Habib dipersilakan. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala Sayyidina Nabiyina wa Maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawiyyi sultanuh al-wadih al-burhan wal-mabsut fil wujud karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azzim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil akhyar wa miftah babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih, amma ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan para alim ulama, khususnya para habaib, para anak cucu Rasulullah, para kiai, para asatid, para tuan-tuan guru, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, wabil khusus Mudirul Ma'had, Muassisul Ma'had Kiai Haji Ahmad. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan jasmani dan ruhani beliau, Allah perkuat langkahan kaki beliau di dalam berdakwah di jalan Allah, menyebarkan Islam dan menyampaikan dan menyebarkan ilmu kepada kita semua. Saudara-saudara, alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang maha besar. Yang besar selain Allah kecil. Dialah Allah yang maha kuat, yang maha perkasa. Yang kuat, yang perkasa selain Allah lemah. Dialah Allah, raja di atas para raja. Yang raja selain Allah hamba sahaya. Dialah Allah yang maha berilmu. Yang berilmu selain Allah adalah pencari ilmu. Dialah Allah yang maha tahu. Yang tahu selain Allah adalah pencari pengetahuan. Dialah Allah yang dimana kedekatan hamba dengannya tidak akan membuat hamba itu setara dengannya. Jauhnya hamba darinya tidak akan menjadi dinding penghalang dan pembatas yang menghalangi antara dirinya dengan hambanya. Dialah Allah yang maha melihat. Yang melihat selain Allah buta terhadap warna-warna yang jauh, warna-warna yang tersembunyi. Dialah Allah yang maha mendengar. Yang mendengar selain Allah tuli terhadap suara-suara yang jauh dan suara-suara yang dekat akan menulikannya. Dialah Allah yang maha berkuasa selama-lamanya. Yang berkuasa selain Allah kadang berkuasa dan kadang tidak berkuasa. Dialah Allah yang maha hidup. Yang hidup selain Allah pasti akan mati. Yang ada selain Allah pasti akan tiada. Yang wujud selain Allah pasti akan binasa. Sedangkan hidupnya Allah, adanya Allah, wujudnya Allah kekal abadi, tidak akan pernah tiada, musnah dan tidak akan pernah binasa. Dan dialah Allah yang dimana seluruh alam semesta diliputi dengan keagungan, keluhuran, kemuliaan dan kebesarannya. Saudara-saudara, tidak ada suatu permulaan dalam hal apapun, perkara apapun, permulaan yang lebih utama, yang lebih mulia, yang lebih agung selain daripada permulaan untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka saya awali nasihat saya dengan memuji Allah, karena itu adalah sebaik-baiknya awal di dalam melakukan sesuatu perkara. Dialah Allah yang menggerakkan hati-hati kalian, sehingga hati-hati kalian menggerakkan langkahan kaki kalian dari rumah menuju ke majelis ini. Di saat hamba-hamba yang lain di luar sana sedang sibuk dengan urusan dunianya, sibuk dengan urusan maksiatnya, lupa, lalai kepada Allah, berbuat dosa, maksiat, mungkarat, dolalat, sayyiat,
mukhalafat. Allah memilih kalian sebagai hamba-hamba yang ingat kepadanya, taat kepadanya, patuh kepadanya, tunduk kepadanya. Di saat di luar sana banyak hamba-hamba yang lidahnya basah dengan fitnah, namimah, ghibah, Allah memilih lidah kalian sebagai lidah-lidah yang basah dengan berzikir, dengan tahlil, tahmid, tasbih, takbir, tamjid, salawat. Maka kalian yang hadir di sini adalah hamba-hamba yang telah dipilih oleh Allah untuk kelak di akhirat duduk berkumpul bersama baginda Nabi besar Muhammad. Kenapa? Karena kadar kedekatan kalian dengan Nabi di akhirat, jarak jauh atau dekatnya kalian dengan Nabi di akhirat itu menurut jarak jauh dekatnya kalian di dunia dari majlis-majlis seperti pada malam hari ini. Saudara-saudara, kalian kalau ingin tahu perkumpulan Nabi Muhammad, maka lihat saja perkumpulan pada malam hari ini. Seperti inilah dulu perkumpulan Nabi Muhammad. Ini peninggalan Nabi Muhammad, ini warisan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak mewariskan harta, pangkat, jabatan, perhiasan, emas, permata, tahta, kekuasaan. Bukan itu warisan Nabi. Warisan Nabi ilmu, amal, wara, khauf, khasyah, zuhud, ibadah, qanaah, amar ma'ruf, nahi mungkar, jihad. Itu warisan Nabi Muhammad. Majlis ta'lim, majlis ilmu, majlis zikir, para ulama, para habaib, para kiai, pewaris Nabi, penyambung lidah Nabi, penerus perjuangan Nabi, pemegang tongkat estafet perjuangan Nabi, yang Nabi amanahkan, yang Nabi percayakan untuk memegang Islam, memegang iman, menyebarkan dakwah. Bukankah dikatakan oleh Imam Malik, muhibbal qaum yalhaq bil jamaah, pecinta suatu kaum itu akan dikumpulkan dengan orang yang ia cintai. Al-asah yang lebih sahih lagi, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahab, seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai. Yang kau cintai ulama, yang kau cintai orang soleh, yang kau cintai para habaib, para kiai di dunia, kau berkumpul dengan beliau-beliau, di akhirat tidak diragukan kau pasti akan berkumpul dengan baginda Nabi besar Muhammad. Tapi kalau di dunia kau jauh dari ulama, jauh dari habaib, jauh dari para tuan guru, jauh dari para kiai, jauh dari majelis taklim, jauh dari majelis zikir, jauh dari warisan-warisan Nabi Muhammad, engkau jauh daripada memandang wajah para ulama, maka kedua matamu akan menjadi mata-mata yang celaka. Siapa mata-mata yang celaka? Mata-mata yang diharamkan oleh Allah untuk memandang wajah indah baginda Sayyidina Muhammad. Saudara-saudara, jangankan kalian masih hidup duduk berkumpul bersama ulama. Dalam kitab Al-Mawahib Al-Laduniyah diceritakan, dulu di Hadramut pemakaman Zanbal. Zanbal itu pemakaman para aulia. Di situ ada salah satu wali besar, Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Beliau kakeknya Segaf Al-Idrus Al-Habsyi Al-Attas bin Syahab Al-Hamid Al-Muhdar. Kalau saya beda jalur, saya bin Smith Al-Haddad dari jalur Ammul Faqih. Beliau Tajul A'immatil Arifin, mahkotanya para ahli ma'rifat. Beliau Qudwatul Muhaqqiqin, pedoman para ahli hakikat. Beliau Syekhus Syuyukhus Syariah, gurunya para guru-guru syariat. Beliau dimakamkan di Zanbal. Singkat cerita, ada satu orang fasik, ada satu orang yang suka berbuat dosa. Ketika dia wafat, dia meninggal, orang masyarakat kampung tidak mau menguburkannya, tidak mau mengurus jenazahnya. Akhirnya keluarganya minta izin sama pengurus pemakaman Zanbal untuk memakamkan ini orang fasik tadi di luar tembok Zanbal, di pinggir, bukan di dalam, di pinggir, diizinkan. Singkat cerita, beberapa hari kemudian
ada seorang wali besar bermimpi. Dalam mimpinya, ini orang fasik sedang diazab dan disiksa oleh malaikat. Diazab, disiksa oleh Allah. Ketika dia sedang diazab, sedang disiksa, dia menjerit, dia teriak. Tiba-tiba Faqihul Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, beliau bangun dari kuburnya, masuk ke dalam kuburnya itu orang, dan beliau berkata, sir ya mungkar wa nakir, pergi kamu wahai mungkar nakir, jangan kau siksa ini orang. Kau siksa dia, kau azab dia, maka jeritan dia, teriakan dia mengganggu zikirku kepada Allah. Mungkar nakir pergi. Itu orang tidak jadi diazab, tidak jadi disiksa, hanya gara-gara kuburnya dekat dengan kubur orang-orang soleh. Dia dekat dengan orang soleh bukan hidup, matinya doang, kuburnya doang dekat dengan orang soleh, tapi dia kecipratan rahmat, kecipratan kasih sayang, diangkat segala azabnya. Maka bagaimana kalau kalian hidup, masih hidup dekat dengan orang soleh, dekat dengan ulama, dekat dengan para habaib, dan dekat dengan para kiai, saudara-saudara. Oleh karenanya wasiat saya sedikit saja, jangan pernah jauh dari ulama, jangan pernah jauh dari para habaib, jangan pernah jauh dari para kiai. Cintai beliau-beliau, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis, bukankah gagal Rasul sallallahu alaihi wasallam, man akrama aliman faqad akramani, man akramani faqad akramallah, man akramallah fama'wahul jannah. Siapa orang memuliakan ulama, siapa orang mengutamakan ulama, siapa orang mendahulukan ulama, mengagungkan ulama, maka sungguh, bukan fakaan nama ya, beda. Kalau fakaan nama seakan-akan, fakot, maka sungguh dia telah memuliakan aku. Ente memuliakan ulama, sungguh ente telah memuliakan Rasulullah. Faman akramani faqad akramallah. Siapa orang yang memuliakan aku, maka sungguh dia telah memuliakan Allah. Barang siapa yang memuliakan Allah, fama'wahul jannah, tempatnya surganya Allah Subhanahu wa taala. Berarti mafhum mukhalafah, pemahaman terbalik daripada itu hadis. Kalau man akrama aliman faqad akramani, berarti man ahana aliman faqad ahani. Faman ahani faqad ahallah. Faman ahallah fama'wahun nar. Kalau mafhum mukhalafahnya berarti seperti itu. Kalau siapa orang yang memuliakan ulama, maka sungguh memuliakan Nabi. Berarti siapa orang yang menghinakan ulama, maka sungguh dia telah menghinakan Nabi Muhammad. Barang siapa yang menghinakan Nabi Muhammad, dalam kitab Asy-Syifa karangan Imam Qadiyat, keluar dari Islam. Oleh karenanya jangan jauh dari ulama, jangan jauh dari orang saleh. Bihim yadfa'ullahul balaya wa yakshifur rayaya wa yakshifur razaya. Qal Imam Abdullah bin Al-Haddad, bihim yadfa'ullahul balaya wa yakshifur razaya wa yusliku la khairin wa ni'matin walau lahumu bainal anami ladukdikat jibalun wa ardun lirtikabil khati'ati. Dengan sebab keberadaan para ulama, dengan sebab keberadaan orang soleh, dengan sebab keberadaan para wali, dengan sebab keberadaan majlis-majlis taklim, majlis-majlis zikir, majlis-majlis salawat, dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala tolak, Allah tunda bencana. Langit yang akan Allah runtuhkan Allah tunda, laut yang akan Allah tumpuhkan, yang akan Allah tumpahkan Allah tunda. Allah kasih kamu segala kenikmatan, segala kebaikan. Dengan kenapa? Sebab apa? Sebab masih ada para ulama, masih ada orang soleh. Walau lahumu, kalau bukan karena para beliau, ulama, orang-orang soleh, sudah Allah hancurkan ini bumi. Langit Allah runtuhkan, laut Allah tumpahkan, karena terlalu banyak perbuatan dosa dan maksiat yang kita lakukan di muka buminya Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, kita mau mengharap apa? Mau bergantung kepada siapa?
Pagi, siang, sore, malam kita ahli maksiat. Pagi, siang, sore, malam kita berbuat dosa. Tidakkah kau punya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidakkah kau punya rasa takut kepada Allah? Saudara-saudara, jangankan kalian, jangankan saya, jangankan kita. Nabi Allah Adam alaihissalam, Nabi Adam, sampai-sampai dikatakan laukana dumu'a ahlil ard jumi'at lakana dumu'a Daud akthar walau kana dumu'a ahlil ard wa dumu'a Daud jumi'at lakana dumu'a Adam akthar. Andaikan seluruh air mata penduduk bumi dikumpulkan jadi satu, maka pasti lebih banyak air mata yang dikeluarkan Nabi Adam alaihissalam. Kenapa? Saking takutnya kepada Allah. Lebih banyak air mata yang dikeluarkan Nabi Daud. Nabi Daud dalam riwayat, dalam kitab Tarikh Ibnu Jarir At-Tabari dan dalam kitab Al-Imam Az-Zahabi dijelaskan Nabi Daud 300 tahun sujud sambil menangis. Tangisan beliau kena tanah, sehingga sebab tangisan beliau yang kena tanah itu tumbuh rumput di wajah beliau sampai ke kepala-kepala beliau. Itu Nabi, itu Rasul, takut kepada Allah, saudara-saudara. Dan andaikan seluruh air mata penduduk bumi dan air mata Nabi Daud dikumpulkan jadi satu, lebih banyak air mata yang dikeluarkan Nabi Allah Adam alaihissalam. Kenapa? Min khasyatillah, saking takutnya kepada Allah. Itu Nabi, itu Rasul, maksum, yang pasti masuk surga, tapi masih punya rasa takut kepada Allah. Kalian siapa? Hah? Nabi Rasul saja yang pasti masuk surga, takut kepada Allah. Sampai-sampai Nabi kita, Nabi besar Muhammad, ketika beliau sedang sholat, tiba-tiba Allah bukakan bagi beliau, Allah bukakan bagi beliau hijab. Beliau melihat sorga. Beliau letakkan tangan beliau, beliau panjangkan seperti ini, seakan-akan ingin mengambil sesuatu. Beliau taruh lagi tangannya. Tidak lama beliau melihat sesuatu, ketakutan, beliau mundur ke belakang. Ketika beliau mundur, apa yang terdengar dari suara beliau? Ha'ana minhum. Selesai sholat, sahabat bertanya, apa yang terjadi ya Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Allah bukakan bagiku sorga dan neraka. Aku melihat sorga buah-buah yang besarnya seperti tempayan. Maka tanganku ingin mengambilnya dan ingin kuperlihatkan kepada kalian. Terus kenapa kau mundur? Aku mundur karena Allah perlihatkan neraka. Tiba-tiba ada api yang seakan-akan api itu akan melahapku. Makanya aku mundur. Tapi bukan itu seintinya. Intinya perkataan Nabi. Apa perkataan Nabi? Ha'ana minhum. Apakah aku bagian dari penghuni tempat itu? Apa tempat itu? Neraka. Nabi Muhammad masih bertanya, apakah aku bakal masuk neraka ya Allah? Apakah aku bagian dari penghuni neraka? Apa ini? Ini muntahal khauf, puncak rasa takut kepada Allah, yaitu tidak pernah merasa aman dari azab dan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian pagi, siang, sore, malam berbuat dosa. Perkara-perkara apa yang menghalangi kedua mata kalian untuk menangis takut kepada Allah? Segitu kerasnya, begitu kerasnya hati kalian, sehingga hati kalian keras karena kecintaan kalian kepada dunia, harta, pangkat, jabatan, pekerjaan, sehingga kalian lupa kepada Allah. Sehingga karena kerasnya hati kalian, itulah yang mencegah mata kalian menangis takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara, ini akhir zaman. Fitnah di mana-mana, kerusakan di mana-mana, pelacuran di mana-mana, narkoba di mana-mana, mabuk di mana-mana, zina di mana-mana, anak SD berzina, anak SMP zina, anak SMA melahirkan di dalam kelasnya, saudara-saudara. Tempat pelacuran di mana-mana. Saya dengar di sini ada 2 tempat pelacuran besar. Apa namanya tempat pelacurannya? Apa namanya kalau ada di sini tempat pelacuran?
Ada di sini saya mendengar itu, ada yang bilang ke saya. Ada 2 tempat pelacuran, banyak warung-warung rebang, warung-warung karaoke itu. Tempat pelacuran di situ, tempat narkoba di situ. Tetapi kalian biarkan perkara-perkara seperti itu. Kalian tahu apa perkara yang mengundang azab? Al-Imam Anas ibn Malik pernah beliau pergi kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bertanya, "Ya Aisyah, wahai Aisyah, apa penyebab gempa bumi?" Sayyidatuna Aisyah berkata, "Idza istahallu zina." Apabila zina telah dianggap perkara yang halal. Beda. Istahallu itu diambil dari kata wazan istaf'ala yastafilu istif'alan. Ya, itu ada 3, kalau santri yang belajar shorof itu ada 3 huruf tambahan. Ya, yakni bimakna tolab, terus bimakna liwijdani ala sifah. Liwijdani ala sifah, yakni menganggap, merasa sesuatu. Jadi kalau istihallu diambil dari kata halal, berarti kalau istihallu berarti menganggap halal. Jadi bukan hanya berzina, tetapi zina dianggap perkara yang halal. Zina di mana-mana, pelacuran di mana-mana. Wa istibahul khumur. Istibah diambil dari kata mubah, sama seperti tadi. Bimakna liwijdani ala sifah, menganggap. Jadi beda. Orang kalau berbuat dosa, melacur, berdosa, mabuk, kalau mereka mabuk sendiri dengan mabuk terang-terangan, itu dosanya lebih besar mabuk terang-terangan. Orang yang zina sendiri dan orang yang zina terang-terangan, itu dosanya lebih besar orang yang zina terang-terangan. Kenapa? Karena mereka tidak punya rasa malu kepada Allah dan tidak punya rasa malu kepada hamba Allah. Yang ketiga, wadarabu bil ma'azif. Musik-musik yang membuat lupa, orkes, dangdut, disco, di mana-mana. Apabila 3 perkara ini telah merajalela di mana-mana, maka Allah berkata, wahai bumi, hancurkan mereka. Wahai bumi, tenggelamkan mereka. Kalau mereka bertobat, berhenti kau berguncang. Tapi kalau mereka tidak bertobat, dengan adanya teguran ini, mereka tidak bertobat, mereka tetap bermaksiat, tetap berbuat dosa, tenggelamkan mereka sampai mereka hancur binasa. Makanya wasiat saya, saudara-saudara, di sini banyak para tuan guru. Kalau ada tempat-tempat maksiat, itu yang mengundang azab, itu yang mengundang bala, mengundang siksa. Tidakkah kau lihat Lombok, kota 1000 masjid, tiap 100 meter masjid, 100 meter masjid. Tapi kenapa Lombok diberi musibah, diberi tsunami? Kenapa? Kamu tidak tahu di Lombok berapa banyak bule-bule yang melacur di pinggir jalan, bule-bule yang mempertontonkan auratnya, yang narkoba di pinggir jalan, yang mabok-mabokan. Karena segelintir orang yang berbuat dosa, yang berbuat maksiat, ketika Allah turunkan bala, Allah turunkan bencana, semua bahkan yang tidak berdosa ikut kena, saudara-saudara. Makanya saya sampaikan, tadi saya dengar ada 2 tempat pelacuran besar di sini. Saya tanya semua masyarakat di sini, ya, itu tempat-tempat seperti itu mau dibiarkan atau mau ditutup? Jawab yang keras, dibiarkan apa ditutup? Dibiarkan apa ditutup? Dibiarkan apa ditutup? Dibiarkan apa ditutup? Ingin menyenangkan hati Rasulullah, ingin menyenangkan hati Rasulullah, tutup tempat-tempat seperti itu. Saudara-saudara, kami ini sudah merasakan segala macam jenis perjuangan. Kalian, apa yang telah kalian korbankan? Apa yang telah kalian perjuangkan? Pernahkah tangan kalian diborgol, perut kalian diborgol, kaki kalian diborgol? Pernahkah kalian berada dalam sel yang cuma 1 meter, panjangnya 2 meter?
Pernahkah kalian ketika di tol mobil kalian ditembak percobaan pembunuhan? Pernahkah kalian coba untuk diracun berkali-kali? Pernah? Lihat bagaimana perjuangan Habib Rizik. Di masa tuanya, di masa tua, organisasinya dibubarkan. 6 laskarnya, 6 pengawalnya, 6 muridnya dibunuh, dibantai dengan keji, ditembak sampai nyawa jadi taruhan. Saya 9 kali masuk penjara. 2009 saya masuk karena saya menghancurkan diskotik, tempat pelacuran dan tempat narkoba. 2010 saya masuk. Kenapa? Karena kasus Mbah Priuk, kerusuhan Mbah Priuk. 2011 saya masuk lagi, kasus Ahmadiyah. 2012 saya masuk, kasus Demos, diskotik saya hancurkan. 2018 saya masuk, kasus Habib palsu. 2020 saya masuk lagi. 2020 saya bebas, baru bebas siang, malam ceramah, besoknya udah ditahan lagi. Baru 2 hari, dibawa ke Nusa Kambangan, saudara-saudara. Diborgol tangan saya, perut saya, kaki saya. Cukup sampai di situ? Tidak. 2021 saya bebas, belum sampai 1 bulan udah ditahan lagi karena saya membela 6 laskar yang wafat tersebut. Terus saya tanya, jawab semua yang keras. Saya, Habib Rizik, Habib Hanif, kami para habaib yang berjuang, kami berkali-kali dipenjara, kami berkali-kali ada upaya percobaan pembunuhan, ditembak, diracun, ada upaya-upaya seperti itu. Sampai-sampai kami diborgol, dipertontonkan. Ini loh anak cucu Rasulullah ngelawan kami borgol. Ini loh anak cucu Rasulullah ngelawan kami penjara. Pertanyaannya, apakah kami penjahat? Jawab, kami penjahat. Bandar narkoba, bandar judi, jual aset negara, maling uang rakyat, nyolong uang rakyat. Terus kenapa kami berusaha dibungkam? Kenapa kami berusaha berkali-kali ingin dibunuh, saudara-saudara, berkali-kali di penjara? Satu jawabannya, karena di dalam tubuh kami mengalir darah suci Rasulullah, dalam tubuh kami mengalir darah keberanian, darah pejuang, darah Imam Ali, darah Imam Hussein. Kami tidak bisa dibeli, kami tidak bisa disuap, kami berkali-kali dibungkam, dihina, dicaci, dimaki, bahkan dibunuh. Itu warisan dari kakek-kakek kami. Kenapa mereka penjarakan kami? Kenapa mereka ingin membunuh kami, ingin memenjarakan kami? Satu jawabannya, karena kami yang berada di barisan paling depan membela bangsa, membela rakyat Indonesia, tidak akan berhenti sampai mati, tidak akan mundur walaupun harus hancur, saudara-saudara. Saudara-saudara, tangan saya diborgol, perut saya diborgol, kaki saya diborgol. Enggak ada sejarah ulama habaib masuk sampai ke Nusa Kambangan tuh, enggak ada sejarahnya, cuma saya. Maka saya tanyakan, apa yang telah kau perjuangkan? Kami berkali-kali dicoba untuk dibunuh. Kenapa? Karena kami menyampaikan kebenaran, menegakkan keadilan. Yang kami bela bangsa, yang kami bela rakyat, yang kami bela rakyat Indonesia. Tidak peduli apapun agamanya, apapun sukunya, apapun warna kulitnya. Saudara-saudara, saya dalam penjara, terpisah dengan anak dan istri saya. 9 kali, kau bayangkan, 9 kali saya masuk penjara. Ketika saya diborgol, itu yang borgol saya, dia bilang, Habib, saya mohon maaf Habib, ini cuma perintah. Saya bilang, tahukah engkau, pernahkah kau membaca ayat Qul la as'alukum alaihi ajran illa mawaddata fil qurba? Iya Habib, pernah. Orang yang berada di hadapanmu, yang kau borgol tangannya, perutnya, kakinya, ini adalah al-qurba. Apakah setiap sholawat engkau membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad?
Iya Habib, saya adalah Ali Muhammad yang kau baca setiap kau salat. Engkau mengaku sebagai umat kakekku, tetapi engkau memborgol anak cucunya. Tetapi apakah kami mengeluh? Tidak. Itu resiko daripada perjuangan kami. Itu yang diwariskan. Kalau kalian dapat warisan harta, warisan dunia, warisan uang, warisan kami dihina, dicaci, dimaki, difitnah, dipenjara. Dan yang paling besar resikonya adalah dibunuh. Kenapa? Kami sampaikan kebenaran, kami tegakkan keadilan. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, saya tanya, saya ceramah, apakah saya membela diri saya sendiri? Saya bela diri saya, keluarga saya, anak cucu saya, kelompok saya. Yang saya bela rakyat apa bukan? Rakyat apa bukan? Rakyat apa bukan? Yang saya bela rakyat, rakyat yang susah, rakyat yang kecil, rakyat yang kelaparan, rakyat yang menderita, rakyat yang ditipu, rakyat yang dibohongi. Oleh karenanya, demi Allah, saya bersumpah, saya tidak akan pernah kapok, tidak akan pernah lelah, tidak akan pernah bungkam, tidak akan pernah tunduk kepada kezaliman selama kedua mata saya masih terbuka untuk melihat kemungkaran, melihat ketidakadilan, melihat penyengsaraan rakyat, melihat kesusahan rakyat. Jangankan hanya di penjara, nyawa saya, jiwa saya, darah saya murah harganya, tumpah untuk bangsa dan rakyat Indonesia, saudara-saudara. Saya tanya, masyarakat Barabai siap hancur demi Islam? Siap hancur demi Islam? Siap bela ulama? Siap bela habaib? Siap hancur demi Indonesia? Siap mati demi NKRI? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Indonesia merdeka, 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 merdeka. Saya tanya, pejabat-pejabat, saya sampaikan kepada kalian, kalian itu jangan sombong sama pangkat dan jabatan. Saudara-saudara, pejabat sekarang butuh sama rakyat kalau ada maunya doang. Bujur. Saya berjanji mensejahterakan rakyat, saya berjanji memakmurkan rakyat. Setelah jadi, yang makmur bukan rakyat, yang sejahtera bukan rakyat, yang makmur adalah partai dan politik serta perutnya masing-masing, saudara-saudara. Maka jangan bangga. Kenapa? Oh, saya jenderal, terus kamu bangga. Saya panglima, saya kapolri, saya menteri, saya presiden. Kau mau bangga? Demi Allah, karpet yang kalian duduki lebih mulia di sisi Allah daripada kursi yang diduduki oleh seorang presiden. Di akhirat nggak ada pangkat, nggak ada jabatan, nggak ada jenderal, nggak ada presiden, nggak berlaku itu semua, saudara-saudara. Yang punya pangkat, yang punya jabatan, yang punya kekuasaan, yang raja pada hari itu hanya satu. Siapa? Allah. Maka kalian sebagai para pejabat takutlah kepada Allah. Layani rakyat, berbuat baik kepada rakyat. Saya tanya, jawab semua yang keras. Ayo masyarakat Barabai, suku Banjar yang semangat, jawab yang keras. Gaji mereka dari siapa? Dari siapa? Rumah dinas mereka dari siapa? Senjata mereka dari siapa? Mobil dinas mereka dari siapa? Tank mereka dari siapa? Seragam mereka dari siapa? Water cannon mereka dari siapa? Dari kami rakyat, air mata rakyat, keringat rakyat, darah rakyat, pajak rakyat. Maka kalian jangan macam-macam dengan rakyat. Rakyat yang mengangkat kalian, rakyat juga yang bisa menurunkan kalian. Oleh karenanya, berbuat baik kepada rakyat, layani rakyat, lindungi rakyat, karena rakyat adalah ibu kandung kalian. Hei, ingat, mau Kapolri, mau Panglima TNI, mau Presiden, ingat, di atas kalian, di atas kalian, di atas kalian ada satu. Siapa? Kami, bangsa dan rakyat Indonesia, saudara-saudara.
Hidup rakyat. Hidup rakyat. Hidup rakyat. Hidup Islam. Hidup ulama. Hidup santri. Allahu Akbar. Jadi mau 5 menit jadi lama ini. Mudah-mudahan Allah jadikan pejabat kita pejabat yang baik, pejabat yang amanah, pejabat yang istiqomah. Negara kita aman, sejahtera, makmur. Amin ya rabbal. Sebelum saya tutup, saya ingin memberikan senjata kepada kalian semua. Saudara-saudara, senjatanya santri itu adalah wirid. Paham? Amalkan. Apalin. Ba'da maghrib baca rotib al-haddad. Ba'da isya baca rotib al-attas. Sebelum subuh baca doa fajar. Habis subuh baca wirdul latif. Sebelum duhur baca futuhatul arsyiyah. Ba'da duhur baca mafatihus sa'adah, hizib nawawi, hizib khafi, wirid sakron, doa fagil mugaddam. Sebelum asar baca wirdul kabir, wirdul shaghir, karangan Syekh Abu Bakar bin Salim. Ba'da asar baca hizib bahar, hizib nasor, Syekh Abil Hasan Asyadili. Sebelum maghrib wirdul latif, ba'da maghrib rotib haddad. Begitu terus tiap hari. Ente amalkan begitu, insya Allah selamat dunia akhirat. Rezeki yang datang ke ente. Faham? Malam Selasa ente baca maulid. Malam Rabu baca hadrah Saudan. Malam Kamis baca burdah. Malam Jumat baca Jaliyatul Qadar sama Yasin 40 kali. Baru 40 kali. Bagaimana Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas? Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas 1 kali duduk baca Yasin 90.000 kali. Malam Minggu, malam Senin baca Dalailul Khairat. Insya Allah amalkan itu. Saya ijazahkan, ente jawab gobiltu. Terakhir sebelum saya tutup, saya sedang bangun pondok pesantren. Pesantren saya gratis. 1 tahun udah bisa baca kitab kuning. 4 tahun sampai kitab Minhaj Imam Nawawi, fikihnya. 5 tahun udah kitab Ar-Risalah Ibn Mukri. Ilmu-ilmu yang dipelajari di pondok, cuma pondok pesantren kami salaf, nggak ada muadalah, nggak ada sekolahnya. Dan saya nggak terima banyak santri. Ilmu-ilmu yang dipelajari fikih, usul fikih, tafsir bil ma'thur, tafsir bil dirayah, tafsir bil ra'i, ayatul ahkam, tafsir ayatul ahkam, hadisul ahkam, syarah hadisul ahkam, hadis, mustalah hadis, takhrij hadis, tarjih hadis, ilmu tarjih wa ta'dil, nahwu, sorof, i'rab, i'lal, imla, bayan, ma'ani, mantik, balaghah, munadharah, muhawarah, arabiyah, lughah, bashul masail, dan lain-lainnya. Kalau ada orang Banjar yang masuk silahkan, gratis, nggak bayar, cuma beli kitab-kitabnya saja. Nah, saya bangun pesantren itu pakai darah, pakai air mata, macul sendiri saya. Dan saya bangun pesantren haram jada terima bantuan dari pemerintah. Kenapa saya nggak mau terima? Karena kata Imam Ghazali, kalau engkau terima akan tertanam dalam hatimu rasa untuk mendiamkan kezoliman dan kemungkarannya. Guru itu pejabat, guru kada benar, kenapa pian biarkan? Ulun kada enak, kemarin ulun habis dikasih uang 100 juta. Banyak gak yang begitu? Banyak gak? Banyak gak? Makanya saya nggak mau untuk ikhtiyat. Bukan berarti kalau ada yang mau terima haram, yang terima silahkan, nggak apa-apa, wajib pejabat nyumbang pondok harus. Cuma kalau saya ikhtiyat, memang saya nggak mau. Maka saya harap jamaah ada hadir di sini untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Saya tanya semuanya, siap keluarkan hartanya? Siap keluarkan hartanya?
Tidak ada harta yang bisa menyelamatkanmu dalam kubur kecuali harta yang dikeluarkan di jalan Allah. Dunia tempat menanam, akhirat tempat memanen. Di dunia kau keluarkan harta, itu berarti kalian nanam. Di akhirat kalian pak. Kalau nanamnya dikit, manennya. Nanamnya banyak, manennya. Ini ente orang beli gamis 200.000, ngasih buat pondok pesantren 10.000. Ibu-ibu beli make up 1 juta, ngasih buat pesantren 20.000. Kalau ada yang ngasih 10.000, ambil uangnya, anak kasih ente 1 juta. Paham? Saya kasih waktu 10 detik, keluarkan yang merah-merah. Sambil kita sholawat. Karena kami memang sedang membangun pondok pesantren dan sedang ingin banyak beli tanah. Sebab banyak yang mau masuk pondok kami, cuma tempatnya nggak sempat. Ya, nanti pakai anak punya sorban ini. Keliling, nanti ada sebagian yang di perempuan ya. Ini masyarakat sini mars pembela Rasulullah apal nggak? Apal nggak? Apal nggak? Nggak apal. Ya udah kalau nggak apal kita sholawat biasa aja. Salatullah, salamullah, semuanya. Salatullah. Sekali lagi, salatullah. Yang keras, tawasalna. Bismillah Rasulillah. Tawasalna. Bismillah Rasulillah. Wa kulli mujahidin lillah lil badri ya Allah. Salatullah, salamullah. Minta diurak lagi bagian Bert Lakas. yang perempuan, yang ibu-ibu. Jantang berdua. Yang keras, ilahi sal. Il ummah Dewan ni'mah. Ilahi sal. Il ummah minal afat Dewan ni'mah. Wa min habib wa min ummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah, Salamullah ala taha Rasulillah. salatullah, Salamullah ala Yasin Habibillah. salatullah, Salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah. angkat tangannya. Ilahi ighfir wa akrimna binail mataib libin minna. Ilahi ighfir wa akrimna binail mataib minna ودفي مساءة atina nabi alil badr. Ya Allah. Semuanya salatullah, Salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah. ala yasin, Habibillah. ala yasin. Habibillah.
Sebelum saya tutup, saya mau nanya, Kiai, santri-santri di sini ada berapa yang mugim? Hah? Laki-laki perempuan. Nah, yang laki-laki aja di sini ada mana? Santrinya Kiai. 2 orang aja. 2 orang sini. 2 orang santri yang mugim. Coba ana mau lihat ente salim sama Kiai, sama guru. Begitu cara salim ente. Udah, ente ke belakang. Ente salim sama guru. Begitu cara salim ente sama guru. Ente balik lagi ke belakang. Ente orang semua nggak ada akhlak, nggak ada adab sama guru. Ente mau tahu bagaimana anak didik murid-murid anak akhlak dan adab? Abu Bakar al-Idrus, Gum, ta'al. Alimhum kif musafaha bisyuyukh. Ente nggak ada pusing. Biar mereka semua lihat. Ente mau lihat bagaimana harusnya murid cium tangan sama guru. Bukan cuma ditempel, dihirup, ditaruh di atas kepala ente, cium dada guru ente. Khalas, bakar ke belakang. Ente lihat dia ke belakang, berani dia belakangnya anak? Ada nggak dia belakangnya anak? Ente belakangi guru ente. Ente tadi jalan, dia tadi jalan belakangi gurunya nggak? Cara begitu cara ente berakhlak beradab sama guru. Hah? Anak ajarkan ente bitatbik. Anak kalau ngajar pakai praktek, bukan cuma ngomong. Cium tangan seperti yang anak ajarkan tadi. Ini buat semua. Bagaimana jalan depan guru? Kalau guru ada di depan, ente mau belakangnya atau mundur? Iya gimana? Praktekin. Praktekkan. Jangan bercanda, jangan ketawa, maju. Dihirup. Nah. Bagaimana cara ente jalan di hadapan guru ente? Ente lihat anda punya murid Abu Bakar al-Idrus, ini Sayyid Habib. 5 tahun mondok di tempat anak. Berani dia lihat wajah anak? Ente lihat. Lihat dia. Berani enggak dia nantap wajah anak? Berani apa enggak? Jawab. Murid itu, ya. Kalau ngelihat guru, kalau ente orang lagi pada duduk, guru datang langsung berdiri, nunduk begitu. Selama mata ente masih ngelihat guru, maka selama itu jangan pernah ente duduk, walaupun guru ente gak ngelihat ente. Banyak kalau anda mau ajarin akhlak adab santri kepada guru, tapi itu saja intinya. Amalkan. Lau kana fil ilm min dunil khuluq syarafun lakana asyrafu khalqillahi iblis. Kalau cuma modal ilmu, nggak ada akhlak, nggak ada adab, maka iblis manusia yang paling bermulia. Kalau dengan ilmu seseorang bisa jadi mulia, cuma ilmu tok tanpa akhlak, tanpa adab, maka makhluk paling mulia adalah iblis. Al ilmu bita'allum. Ilmu ente dapatkan dengan manfaat ilmu, barokah ilmu ente dapatkan dengan akhlak, adab dan khidmat kepada guru. Ente mau tahu? Kiai Khalil Bangkalan pernah naik kuda. Ketika naik kuda beliau nanya, Pak Delman, ini kudanya berasal dari mana? Oh, ini kudanya asalnya dari Bima. Turunkan saya sekarang. Kenapa Kiai? Turunkan saya. Kenapa Kiai? Saya punya guru, saya pernah berguru sama orang Bima, maka saya tidak mau naik kuda yang berasal dari daerah beliau. Sampai segitunya akhlak dan adab orang-orang terdahulu.
dahulu. Makanya orang dahulu tuh ilmunya manfaat. Sekarang ini orang banyak belajar nggak ada manfaat. Kenapa? Karena nggak ada akhlak dan nggak ada paham. Ini sedikit, tapi insya Allah bermanfaat. Saudara-saudara, saya sebenarnya nggak bisa datang. Saya jujur, saya sebenarnya nggak bisa datang ke Banjar. Saya baru pulang dari Padang, ngisi 9 tempat. Dari Padang nyampe bandara, saya langsung ceramah 7 tempat. Habis itu besoknya acara di pondok pesantren saya, Hataman Bukhari, Jumat kemarin malam Sabtu. Malam Minggu semalam saya ceramah 8 tempat sampai subuh. Habis ceramah saya nggak langsung pulang, saya langsung ke bandara, langsung kemari. Jadi pas udah selesai acara yang ke-8 itu mikir, ya Allah saya capek, lelah, datang apa enggak. Tapi kasihan mereka umat Rasul, apalagi orang Banjar terkenal cinta sama habaib. Orang Banjar terkenal cinta sama dzurriyyah Nabi. Udah, ana harus datang. Ana nggak mau menyakiti hati orang Banjar. Kenapa? Karena orang Banjar terkenal adalah salah satu suku yang sangat cinta kepada anak cucu Rasulullah SAW. Makanya doakan biar anak sehat. Ente orang bisa lihat dari wajah anak. Apakah ente lihat wajah anak segar atau tampak lelah? Tapi bagi anak tidak ada kata lelah, tidak ada kata capek, tidak ada kata jauh. Untuk apa? Untuk menyebarkan agama kakek anak Rasulullah SAW. Jadi saya mohon nanti nggak usah ada yang salaman. Ya, cukup melihat aja. Ya, sekian dapat saya sampaikan. Ya, Kiai terima kasih banyak. Insya Allah kita berjumpa lagi. Doakan biar saya selalu sehat, biar selalu bersama. Tolong sorban yang bibinian di belakang teh bawa Wal afu masuk. minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong sorban Tadi yang mana bawa masuk dulu sorbannya. Dikumpulkan, Tolong ya. disiapkan mobil. Ini jamaah sudah menunggu. Sorban putih tadi mungkin ada masih yang sumbangan tadi. Tolong dibawa masuk. Nah ini nah. Tolong para jemaah jangan ada bersalaman karena jemaah menunggu banyak lagi juga di tempat Banyak lain. lagi. Jadi jauh perjalanannya kurang lebih 1 jam lagi. Jadi mobil Habib bawa ke sini aja. Tolong Bawa ke disiapkan sini. Pak Ujan Jadi minta mobil. maaf para jemaah dan kita ada penceramah lagi 1 juga dari Jakarta insya Allah. Ini menunggu di belakang kita. Jadi kita tetap di majelis. Jadi Habib meneruskan perjalanan karena ditunggu lagi oleh jemaah. Yang mana jemaah kebiasaan hadir di sini juga. Sekarang beliau menunggu di sana. Sekali lagi kita ucapkan kepada Yang Mulia Habib Bahar yang mana telah berkenan hadir di tempat ini. Oke, tolong disiapkan, sudah siapkah? Sini, tolong sterilkan jalannya dulu biar Habib masuk. Oke, tolonglah, minta tolong biar Sidin aman, nyaman. Oke, tolong, iya. Oke, langsunglah, tolong langsung. Pak Ujan, mana Pak Ujan? Oke, jamaah untuk bisa bertahan karena masih ada lagi penceramah tamu kita 1 lagi.